Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah perlindunganku. Tuhan Yesus perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari kami berikan penghormatan kepadamu ya Allahku. Allah yang memelihara kami, Allah sumber pengharapan kami. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan berbicara bagi setiap kami. Kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap diperbaharui Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan ini terdapat pada kitab Ulangan 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Berikut adalah firman Tuhan dalam kitab Ulangan 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung.
Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan hari ini diambil dari Ulangan 8 ayat 1-10 yang mengingatkan umat Israel bahwa seluruh keberhasilan mereka dalam memasuki tanah perjanjian bukanlah hasil kekuatan manusia, melainkan karena mereka hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Ayat 3 dengan jelas menegaskan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Inilah inti kehidupan rohani yang sejati, hidup dari janji dan firman Tuhan yang memberi arah, kekuatan, dan makna. Bangsa Israel saat itu berada di ambang tanah perjanjian setelah 40 tahun mengembara di padang gurun. Padang gurun itu bukan hanya tempat penderitaan, melainkan sekolah kehidupan rohani. Tuhan mengizinkan mereka lapar, haus, dan bergumul agar mereka belajar bahwa sumber hidup sejati bukanlah makanan, air, atau kekuatan manusia, melainkan ketergantungan total kepada Allah yang berbicara dan memelihara. Musa menegaskan bahwa segala pengalaman di padang gurun adalah cara Tuhan merendahkan hati mereka dan menguji apa yang ada di dalam hati mereka. Seperti seorang ayah yang mendidik anaknya. Allah mendidik umatnya supaya mereka mengerti makna sejati dari iman. Percaya sekalipun belum melihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam keadaan di mana Musa tidak lagi bersama mereka, umat Israel harus belajar hidup dengan keyakinan bahwa perkataan Tuhan tetap memimpin mereka. Inilah ujian. Apakah mereka hanya mengikuti pemimpin atau sungguh hidup oleh firman Allah? Perintah Tuhan yang disampaikan melalui Musa adalah sarana agar mereka tetap setia meskipun mereka kehilangan figur pemimpin. Karena firman Tuhan itu tidak pernah mati, bahkan setelah hambanya selesai melayani. Firman Tuhan adalah roti sejati yang menghidupkan jiwa. Ketika kita memiliki firman Allah, kita memiliki segala yang kita butuhkan. Karena di dalamnya terkandung janji, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap situasi hidup. Sebaliknya, ketika manusia mengandalkan hikmat dan kekuatan sendiri, ia mudah jatuh ke dalam kesombongan rohani dan lupa siapa sumber kehidupannya. Ulangan 8 mengingatkan bahwa ketika kelimpahan datang, negeri yang baik dengan sungai, pohon zaitun, dan madu, manusia cenderung melupakan Tuhan yang membawa mereka keluar dari padang gurun. Oleh karena itu Musa menegaskan, dan engkau akan makan dan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Pujian kepada Tuhan menjadi tanda bahwa seseorang hidup dari firman Tuhan, bukan dari hasil jerih lelahnya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bangsa Israel dipanggil untuk mengingat. Kata ingatlah dalam ayat 2 bukan sekedar tindakan mental, tetapi sikap rohani yang aktif. Mengingat berarti menaruh kembali Tuhan sebagai pusat hidup kita. Ketika seseorang mengingat perbuatan Tuhan, ia akan berjalan dengan rendah hati, akan bersyukur di dalam setiap musim kehidupan. Kisah perjalanan Israel ini juga menjadi cermin bagi kehidupan rohani kita. Seringkali Tuhan mengizinkan kita melewati padang gurun, masa-masa kering, kehilangan, dan ketidakpastian. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangkitkan ketergantungan kita kepadanya. Padang gurun mengajarkan kita bahwa tidak ada pemimpin manusia, tidak ada pengalaman spiritual,
dan tidak ada kekuatan pribadi yang cukup untuk menopang hidup ini. Hanya firman Tuhan yang dapat memelihara dan menghidupkan. Ketika manusia berhenti bersandar pada roti duniawi dan mulai hidup dari setiap perkataan Allah, disitulah iman menjadi nyata. Yesus sendiri mengutip ayat ini ketika dicobai oleh iblis di padang gurun, sebagaimana dicatat dalam Matius 4 ayat 4. Iblis menawarkan batu menjadi roti, suatu simbol pemenuhan kebutuhan jasmani. Namun Yesus menolak dengan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menunjukkan bahwa ketergantungan sejati bukan pada materi, tetapi pada kehendak Allah. Dengan demikian, ia menjadi teladan sempurna bagi umat yang hidup dari firman, bukan dari keinginan dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hidup dari segala yang diucapkan Tuhan berarti menjadikan firman-Nya dasar segala keputusan, sumber penghiburan di tengah penderitaan, dan arah dalam ketidakpastian. Firman itu tidak hanya dibaca, tetapi dihidupi. Dalam konteks modern, ketika manusia mengejar kenyamanan dan keamanan, Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki, melainkan kepada siapa kita bergantung. Setiap kali kita membuka Alkitab, Tuhan sedang memberi kita mana rohani untuk hari ini. Cukup untuk kekuatan, penghiburan, dan pengharapan kita. Oleh sebab itu, seperti umat Israel yang dipanggil untuk memuji Tuhan di tanah yang baik, demikian juga kita dipanggil untuk hidup dalam ucapan syukur. Bukan karena kita sudah sampai di tempat yang aman, tetapi karena kita mengenal Tuhan yang setia memelihara. Dalam setiap keberhasilan kita diingatkan bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Dalam setiap kekurangan kita belajar bahwa Tuhan cukup. Hidup dari segala yang diucapkan Tuhan berarti menghidupi relasi yang intim dengan Allah. Berjalan dalam ketaatan dan bersyukur dalam segala keadaan. Kiranya kita semua seperti umat Israel, belajar untuk tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga hidup darinya. Sebab disitulah letak kehidupan yang sejati. Kehidupan yang tidak terguncang oleh keadaan, tetapi ditopang oleh perkataan Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami pelajari pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber segala kehidupan dan pemelihara umat-Mu dari generasi ke generasi. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Seperti Engkau menuntun bangsa Israel di padang gurun, Engkau pun menuntun kami melewati setiap musim kehidupan agar kami belajar bergantung sepenuhnya kepadamu. Ketika Engkau mengizinkan kesukaran, kesepian, dan pergumulan, itu bukan karena Engkau menjauh, melainkan karena Engkau sedang membentuk kami untuk mengenal bahwa hidup kami tidak bergantung pada kekuatan, keberhasilan, atau kelimpahan dunia, melainkan pada setiap firman yang keluar dari mulut-Mu. Ajar kami untuk melihat setiap proses, setiap padang gurun yang kami jalani, sebagai tempat di mana kasih dan kesetiaan-Mu sedang mengajar kami berjalan dengan rendah hati dan percaya. Tuhan, jadikan firman-Mu roti bagi jiwa kami setiap hari, agar di tengah kelimpahan kami tidak menjadi sombong, dan di tengah kekurangan kami tidak kehilangan pengharapan. Tumbuhkanlah hati yang selalu mengingat Engkau, yang memimpin, mencukupkan, dan memelihara. Ketika kami menikmati hasil kerja dan jerih payah kami, biarlah pujian kami hanya tertuju kepadamu, bukan kepada diri kami sendiri. Bentuklah kami menjadi umat yang hidup bukan dari roti duniawi, melainkan dari kebenaran dan janji-Mu yang kekal, agar dalam segala keadaan kami tetap bersyukur, tetap taat, dan tetap memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.